Kemudian kita masuk kepada kekuatan ruh menurut Ayatullah Muhammad Mahdi An-Nirafi. Ruh itu punya 4 kekuatan. Kata beliau, kekuatan ruh itu yang inti ini adalah pertama, quwwatun aqliyatun malakiyah atau mulkiyah. Ruh punya kekuatan berpikir, kekuatan akli yang sifatnya non materi, sifatnya mulki atau malakuti. Yang kedua, kekuatan ruh adalah quwwatun ghadabiyah sabu'iyah. Ruh punya kekuatan ghadab, angkara murka, emosional, suka marah-marah, itu kekuatan ruh. Ya, sabu'iyah yang sifatnya seperti binatang buas. Itu kekuatan ruh yang kedua. Kekuatan ruh yang ketiga adalah syahwiyah bahimiyah. Kekuatan syahwat yang hewani. Makan, minum, tidur, ya, kumpul suami istri, itu kekuatan hewani, kekuatan syahwat. Ya, kalau nggak ada syahwat kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu pun perlu. Itu kekuatan yang ketiga. Ya, kuwatun syahwiyatun bahimiyatun. Yang ketiga, yang keempat adalah kuwatun wahmiyah syaitaniyah. Kekuatan wahmi, ya, sifatnya syaitani, yaitu yang selalu membawa atau mengajak kepada jalan keburukan. Nanti masing-masing punya kelebihan dan ada penjelasan di bawah ini. Ya. Dan penjelasan cukup banyak, cukup panjang mengenai masing-masing kekuatan tersebut. Misal kekuatan akal, kekuatan berpikirlah. Manusia punya kekuatan berpikir, tapi lewat otak ketika masih hidup, seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kekuatan berpikir itu manusia ketika manusia mengkonsentrasikan menggunakan akalnya untuk berpikir dan dapat ilmu, dia gunakan lagi akan meningkat lagi. Hanya dari satu ilmu yang dia dapat, satu ilmu sebagai modal, nanti meningkat ilmu yang kedua. Digunakan lagi, diamalkan lagi, meningkat ilmu yang ketiga, terus sampai kekuatan akal itu tidak ada pada batasnya. Karena akal itu, ya, sebagai pelopor daripada kekuatan-kekuatan yang ada di bawahnya. Ya. Kekuatan ghadab, angkara murka, kekuatan syahwat, kekuatan khail atau wahmi itu harus dibawa kekuatan akal. Sehingga akal bisa membimbing. Dan akal harus dengan ilmu pengetahuan. Dan kekuatan akal harus dibawa kekuatan syariat begitu. Ya. Itu adalah 4 kekuatan yang harus kita pahami dengan baik. Di sini ada hadis-hadis yang bisa kita ambil beberapa hadis dari kitab Mizanul Hikmah di antaranya. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq berkata ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Sinan. Terjemahan saja ya supaya nggak lama ya. Saya baca terjemahan saja, Arabnya nggak usah. Abdullah bin Sinan bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, "Wahai Imam, lebih utama mana, lebih afdal mana, lebih mulia mana, malaikat atau manusia?" Kemudian Imam Ja'far Shadiq menyinggung atau mengambil dari ucapan Imam Ali. Ya, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu tersusun, ya, dari akal saja tanpa syahwat. Jadi susunan malaikat hanya akal tanpa syahwat. Sedangkan Allah menciptakan hewan itu hanya syahwat saja tanpa akal. Tapi manusia Allah ciptakan 2 susunan. Dengan akal juga dan syahwat juga. Karena itu manusia lebih utama dibanding malaikat. Apabila manusia dengan akalnya dapat mengalahkan syahwatnya, maka manusia akan lebih utama dibanding malaikat dan yang lainnya. Tetapi jika manusia syahwatnya mengalahkan akalnya, maka manusia lebih hina daripada binatang. Begitu. Jadi di sini kita pahami bahwa manusia itu punya potensi yang sangat tinggi yang bisa mengalahkan malaikat sekalipun. Artinya banyak, karena waktu nggak mungkin, nanti kita sini lain kali insya Allah. Saya tambahkan saja bahwa bagi bukti manusia lebih utama daripada malaikat. Kita pernah mendengar hadis Mi'raj ya, tentang Mi'rajnya Rasulullah. Singkat kata Rasul Mi'raj. Ya. Dan Rasulullah Mi'raj dengan ruhnya dan badannya. Dulu ada ikhtilaf yang sangat dahsyat, apakah Nabi itu mi'raj ruhnya saja atau dengan badannya. Sampai ada ikhtilaf. Kalau kita paham tentang kekuatan ruh, akan mudah kita pahami bahwa Nabi itu mi'raj dengan ruh
dan badannya sekalian. Begitu. Karena kuatnya ruh Nabi, sehingga ruh Nabi itu bukan saja dapat melindungi badannya, bahkan dapat mengangkat badannya sampai ke suatu alam Sidratul Muntaha. Di mana satu alam itu Jibril saja tidak berani masuk ke alam itu. Sampai kata Jibril, ya, wahai Rasulullah, kalau di alam ini aku melangkah sejengkal saja, satu langkah saja aku akan terbakar. Nah, karena kekuatan Jibril masih di bawah kekuatan Rasulullah. Di situ pisahlah antara Nabi dengan Jibril, masuk alam yang lebih tinggi lagi. Dan Nabi masuk alam itu dengan fisiknya juga dan ruhnya juga tentunya. Begitu. Ini menunjukkan kekuatan ruh Nabi Muhammad begitu tingginya sampai di samping melindungi fisiknya juga mengkatrol membawa fisiknya ke alam yang lain yang Jibril sekalipun tidak mampu masuk ke alam tersebut. Itu kekuatan ruh yang luar biasa. Kalau kita misalnya kita terbang ya misalnya tanpa pesawat lah katakanlah terbuka begitu pada ketinggian tertentu badan kita kena desakan-desakan, dorongan-dorongan udara akan hancur, akan mati kita. Fisik kita nggak kuat, gitu. Atau kita tenggelam, kita menyelam ke lautan. Pada kedalaman tertentu, karena tekanan air begitu kuat, badan kita akan hancur, nggak kuat fisik kita, gitu. Tapi buat Rasulullah menyelam di lautan, mau naik ke atas, tetap fisiknya akan kuat, nggak apa-apa. Kenapa? Nah, ruhnya itu kuat. Ruhnya melindungi fisiknya, bahkan mengangkat fisiknya. Begitu. Itu kekuatan ruh. Sebenarnya saya sampaikan bahwa ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu Nabi Isa luar biasa kehebatannya. Dia mampu berjalan di atas air. Luar biasa. Fisiknya jadi ringan Nabi Isa. Ruhnya bisa bawa fisiknya. Bisa berjalan di atas air. Kayak Nabi Khidir begitu. Kata Rasulullah, kalau Nabi Isa itu menambahkan keyakinannya, keyakinannya bertambah, dia bukan hanya bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di atas udara. Nah, Rasulullah bisa berjalan di atas udara. Kalau Nabi Sulaiman ya jalan di atas udara kan naik udara, naik angin. Guduha syahr warwahu hasyar kata Al-Quran. Berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Nabi Sulaiman naik angin begitu. Itu kata ruh Rasulullah bisa berjalan di atas udara, bisa mi'raj dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tertentu kayak debus orang Banten tebal badannya, nggak mempan dipotong oleh golok, oleh pisau. Kenapa? Padahal pisau kan benda tajam. Kenapa? Kulitnya nggak terpotong. Itu karena kekuatan ruh. Ruh sifatnya non materi, dia melindungi fisiknya, tidak mempan dengan pisau, tapi kita nggak melihat. Nah, ruh kita nggak bisa kita lihat. Ya, banyak ceritanya macam-macam. Ya, kekuatan seperti itu. Orang berjalan di atas api, di atas paku-paku, tidak apa-apa. Dipotong lidahnya nggak apa-apa. Itu semua kekuatan ruh. Dan kita punya potensi kepada semua itu insya Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, ya, di kobaran api yang sangat banyak. Api punya kekuatan membakar. Nyatanya api membakar semua dan melahap kayu yang ada. Tapi Nabi Ibrahim jangankan badan beliau, baju beliau tidak terbakar. Itu karena kekuatan ruh. Saking kuatnya ruh Nabi Ibrahim, jangankan badannya, bajunya tidak terbakar. Kenapa kuat ruh Nabi Ibrahim tidak terbakar? Ya, karena ilmunya, karena ilmannya, karena takwanya, pada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatan ruh yang luar biasa. Ya, cerita tentang Nabi Sulaiman, tentang Asbin Barakhia, yang bilang tentang Balkis, ya, kekuatan Imam Ali, kekuatannya yang bisa mendobrak pintu khaybar dan macam-macam kekuatan itu semua kekuatan ruh dan ruh itu kita miliki dan kita punya kekuatan tersebut. Tinggal kita bagaimana mengolahnya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita dibimbing ke arah situ, itu sangat penting. Karena itu pengkajian tentang ruh ini akan kita bawa ke alam baka, ke alam akhirat sangat penting. Karena kita meninggal yang ada adalah ruh kita, fisik kita hancur. Baju kita, pakaian kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, badan kita semua ini hancur, nggak tersisa, hilang sudah habis. Nah, setelah kiamat kubra hancur semua. Kita tinggal ruh kita. Nah, cuma dengan badan-badan barzakhi namanya. Bukan ruh sendiri. Ruh saking mulianya, saking sakralnya, mungkin nggak dibungkus. Setelah badan kita ini hancur, meninggal dunia, ada badan-badan barzakhi. Mengenai badan bersih itu apa, bagaimana, apa dalilnya, ini perlu penjelasan tersendiri. Ya, ada bahasan yang perlu kita
Siapkan dulu. Ini pun perlu kita pahami karena Quran menjelaskan. Ini bagian dari akidah yang perlu kita kita pelajari dengan baik. Apa itu badan barzahi? Di sinilah ada perbedaan antara ulama kalam dengan ulama hikmah atau ulama filosof di antara Syiah juga. Itu ada beda pendapat.